Pernikahan itu tidak mudah, bro. Kayaknya sih nggak ngerti ya tanggapannya apa ya, karena kalau misalkan dua mau cari yang kayak gimana sih? Rumah tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakri kembali diguncang prahara. Nia disebut-sebut tengah melayangkan gugatan cerai terhadap Ardi lantaran ketahuan mendua. Rumor keretakan rumah tangga Nia dan Ardi mencuat setelah sejumlah akun di platform TikTok menyebarkan narasi dengan nada provokasi terkait isu perceraian mereka. Ditambah lagi ada unggahan seorang wanita yang meminta maaf karena pernah bertemu dengan Ardi 5 kali, yang membuat jagat dunia maya semakin panas. Di tengah isu tak sedap ini pun muncul kembali podcast lama Nia yang menyebutkan bila rumah tangganya memang rapuh dan kerap diterpa badai. Karena selama aku 12 tahun menikah, aku gak pernah menangis bersama. Kayak hidupnya kita oke-oke aja nih semuanya, tapi ternyata kita gak oke gitu. Dan baru ketahuannya tuh ya pas kejadian ini. Dan itu sih sampai sekarang sih aku juga gak pengen tahu. Tapi kalau misalkan dia cerita sesuatu ya oke gitu. Kamu menggugat cerai? Iya itu enggak sih, untung enggak. Tapi kalau udah sampai bercerai, gila benar-benar sendiri sih aku nggak tahu sih gimana. Kalau itu kemarin tuh bener bisa kuatnya tuh karena saling nguatin. Pernyataannya ini juga diperkuat jika pernikahan bukanlah hal yang mudah. Apalagi mengingat latar belakang Ardi dan Nia yang berbeda. Bahkan Nia sempat menceritakan bagaimana Ardi pernah menyepelekannya dengan memberikan segepok uang untuk membungkam mulutnya karena dinilai terlalu cerewet. Ada orang tua murid cakep dikit, dia nengok. Ada guru cakep dikit, dia nengok. Ini ampun deh nih orang. Salah banget. Menjadi Nia Ramadhani itu gampang. Kalau dulu kan soalnya sering kan kayak enak lah jadi mendingan jadi Nia aja gitu. Ntar udah kawin nyari kayak Ardi. Terus udah gitu udah tinggal happy. Aku ngerasa kayaknya dulu mungkin kayaknya Ardi merasa semuanya bisa dibeli dengan uang gitu. Iya. Jadi aku dikasih duit, udah lo diem aja. Terus gue kayak what? Gue juga soalnya punya duit gitu. Iya. Maksudnya akhirnya aku ambil duit itu lempar ke mukanya dia. Ironisnya lagi, Nia juga kerap kesal dengan tingkah Ardi yang disebut-sebut doyan jelalatan dengan melirik wanita lain meski berada di samping Nia. Ya, rupanya menjadi wanita cantik dengan memiliki body goals tidak menjadi jaminan suami setia. Padahal Nia selalu super pede jika membicarakan fisik. Bahkan sesumbar jika Ardi tidak akan pernah mengkhianatinya. Oleh sebab itu Nia bukanlah tipe pencemburu. Lantas benarkah Nia akan bernasib sama dengan Raisa dan juga Tasya Farasya? Ini juga jadi ikut kesorot gitu. Dia dewasa kok, dia dewasa dan dia ngerti. Karena kan yang mereka lihat cuman yang ada di screen, mereka nggak tahu. Kalau dia sebenarnya mas, pinter-pinter kita sebagai cowok. Kalau misalkan enggak, ya ntar tiba-tiba ada itu, ntar jelas. Aku beneran deh. Dia salah pede sekali mbak, jadi nggak jelas. Saya kayak ya udah emang iya. Soalnya it takes two to tango. Kalau misalnya ceweknya ngapa-ngapain dia yang nggak akan jadi. Kalau ceweknya seapapun juga kalau sampai kejadian lu juga mau gitu. Kayak dari dulu zaman bapak gua atau dulu kayak udah ada terus. Makanya tapi kayak barusan aku jawab, nggak perlu kita mengkhawatir dia aja, nggak usah pikirin mau sama perempuan lain. Karena kalau suaminya nggak mau, it takes two to tango. Saat perempuan itu gangguin, kalau lakinya nggak mau nggak bakal terjadi apa-apa kok. Jadi nggak usah repot mikirin orang-orang lain yang kayak genit nggak perlu. Karena kan saat terjadi ya artinya suami nggak mau. Isu ini pun melahirkan berbagai spekulasi dan tudingan negatif. Tak ingin isu ini makin liar, Tere selaku asisten Nia sekaligus sahabat dari Nia pun menepis rumor perceraian ini. Tere menyebut jika semua itu hoax dan menegaskan bila rumah tangga Nia dan Ardi masih harmonis tak seperti yang dirumorkan. WhatsApp, jadi memang dia juga minta doain kayak semoga kejadian ini cepat selesai gitu kan. Jadi ya masih kontekan sih dan kita juga support. Nah kebetulan emang ada yang WA aku gitu. Aku kan juga anaknya nggak terlalu yang perhatiin postingan orang banget gitu. Jadi
Jadi aku juga nggak tahu awalnya Jedar membiarkan komentar netizen menjadi komentar netizen ya, seperti biasa gue kan juga anaknya gitu ya menurut gue gitu. Jadi kayak ya udahlah, orang kan punya kehidupan pribadi masing-masing gitu. Jadi bukan berarti semua harus di show off di media. Katanya aku nggak di situ katanya, padahal mah aku yang bener-bener di situ. Demi Allah, aku demi sumpah pocong aku mau. Meta Nurmalsari atau yang dikenal dengan Ratu Meta tak kuasa menahan air mata ketika memberikan kesaksian kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Yogi Rinaldi, mantan suaminya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Meta mengaku kerap mendapatkan perlakuan kasar saat masih berstatus menjadi istri Yogi. Tak hanya kekerasan verbal, tetapi juga fisik. Nggak jelas, pokoknya nggak jelas ya Pak. Udah banyak salah gitu loh. Semua juga udah lihat loh kejadian ini, maksudnya satu kejadian ini udah pada tahu. Tak sendiri, Meta juga menghadirkan saksi dokter dan juga asisten rumah tangga untuk memperkuat pernyataannya. Namun sayangnya, semua kesaksian yang dijelaskan justru dibantah mentah-mentah oleh Yogi yang kini duduk sebagai terdakwa. Katanya aku nggak di situ katanya, padahal mah aku yang bener-bener di situ gitu. Kekeh dia, katanya aku bohong gitu. Demi Allah, aku demi sumpah pocong aku mau. Aku sampai nangis takut. Akhirnya aku manggil saudaranya gitu. Zolim banget ya, udah nganiaya saya gitu kan, istrinya, terus udah gitu. Sekarang nggak ngaku juga, terus anak-anaknya juga ditelantarin. Buktinya udah lengkap nih, lu foto ada, lu ini ada, lu itu, masih ngelak. Sudah jelas dari terdakwa tadi memilih seolah-olah hanya menangkis, lalu luka di pipi dan barang bukti seperti kunci Inggris itu dari mana? Dari kakak terdakwa juga melihat kok, tapi itu juga dibantah oleh terdakwa. Ya tapi biarkan hakim saja yang menilai kan. Meskipun sudah bercerai dan kini Yogi sudah ditahan, tetapi sepertinya belum cukup membuat Meta lega. Tidurnya pun masih belum bisa nyenyak, lantaran rasa trauma yang terus menghantuinya. Meta pun berharap jika keadilan bisa ditegakkan, karena pelaku KDRT tidak akan pernah berubah jika belum mendapatkan ganjaran yang setimpal. Traumanya saya sampai sekarang itu benar-benar dalam Mas. Kalau ngelihat-lihat ada kejahatan di mana-mana di media sosial tuh kan Mas, tiba-tiba saya lihat tuh nangis dengan sendirinya. Gimana mau memaafkan, mau berdamai kalau hal yang diduga dilakukan oleh terdakwa ini dibantah semua. Ya untungnya alhamdulillah ya, masih banyak teman-teman yang sayang sama saya. Semua rangkul-rangkulan itu bukan dari keluarga Mas, tapi melainkan dari sisi teman-teman saya. Namun ku percaya. Sulitnya menyelesaikan permasalahan dengan Yogi ini begitu menyiksa Meta. Tetapi dirinya harus kuat dan tegar mengingat masa depan anak-anak yang masih kecil. Meta tak ingin jika buah hatinya tersebut juga ikut merana seperti apa yang tengah dia alami. Karena sudah kehilangan figur ayah, Meta tak ingin anak-anak juga kehilangan figur ibu. Oleh karena itu, Meta terus berjuang untuk mendapatkan keadilan sekaligus mencari nafkah. Qadarullahnya ya Allah ngasih rezeki untuk saat ini, alhamdulillah. Tapi saya cuman hanya bisa berdoa dan berdoa terus agar saya sehat. Anak-anak juga bisa sekolah. Anak-anak saya tuh masa depannya masih panjang Mas. Sekarang aja belum ada 2 tahun, ke 10 tahun aja masih panjang gitu loh. 3 anak loh Mas, bayangin. 2 anak yang dari dia sama sekali dia nggak biayain. Saya biayain sendiri.